Langsung dimulai aja ya? Ya, mulai langsung. Yuk, disarankan yuk. Baik, perkenalkan saya Yuna dari kelompok pemasaran akan memaparkan kembali sedikit tentang bioteknologi dan pemanfaatnya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam karena takut terpental, jaringannya kurang bersahabat. Kemudian langsung saja. Yang pertama saya akan memaparkan sedikit pengertian tentang bioteknologi. Bioteknologi sendiri adalah seperangkat teknik yang memanfaatkan makhluk hidup untuk penggunaan khusus yang berguna untuk kehidupan manusia. Kemudian bioteknologi awalnya ditemukan pada tahun 1917 oleh Carl Erecki yang terus dikembangkan hingga ditemukan teknik-teknik rekombinasi DNA, pemanfaatan plasmid, terapi gen, hingga pada tahun 2000 di Indonesia terjadi pro kontra tentang tanaman dan hewan transgenik. Pada saat itu ada tanaman kapas transgenik dan hewan transgeniknya adalah monyet. Kemudian teknik-teknik bioteknologi ada yang pertama fermentasi, seperti yang kita tahu, memanfaatkan mikroba untuk mengubah suatu senyawa menjadi bentuk senyawa yang lain. Ini termasuk bioteknologi konvensional. Kemudian ada analisis genetik yang di dalamnya kita mempelajari bagaimana suatu sifat atau karakter diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada seleksi dan pemuliaan. Di dalamnya kita menggunakan teknik marker assisted breeding. Kemudian analisis DNA di dalamnya. Contohnya ada PCR yang dapat membuat kopi segmen DNA, kemudian ada RFLP yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu gen pada DNA. Selanjutnya, teknik bioteknologi selanjutnya ada kultur sel dan jaringan seperti yang kita tahu. Ini memanfaatkan sifat totipotensi pada organisme untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang lebih banyak dalam waktu singkat. Selanjutnya ada teknik rekayasa genetika, yaitu mentransferkan segmen DNA dari suatu organisme ke DNA organisme lain. Biasanya menggunakan bakteri ya, menggunakan plasmid bakteri. Kemudian saya juga akan bicara sedikit tentang bioteknologi molekular. Bioteknologi molekular ini adalah penggabungan dari bioteknologi dan teknologi DNA rekombinan. Yang di dalamnya tuh kita memanipulasi organisme pada taraf seluler dan molekuler, sehingga mempunyai ketepatan tinggi. Kemudian bioteknologi molekular ini dapat menghasilkan galur dengan bahan genetik yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan kekompleksan tersebut, bioteknologi molekular ini melibatkan berbagai disiplin ilmu, khususnya bidang genetika. Selanjutnya, kegunaan bioteknologi untuk manusia ada berbagai macam ya. Ada di bidang pertanian, ini GM food atau pangan yang didapat bahan pangan yang kita dapatkan dari genetically modified organism atau tanaman yang terjadi modifikasi pada genetiknya. Kemudian bentuk pemanfaatannya ini ada peningkatan kualitas minyak pada biji-bijian, membutuhkan tanaman yang resisten terhadap hama dan gangguan-gangguan, bisa toleran terhadap kekeringan, tanah masam, dan suhu ekstrem, dan lain-lain. Kemudian pada kegunaan bioteknologi untuk manusia, pada hewan, ini paling banyak adalah perbanyakan bibit ternak dengan teknik cloning. Selanjutnya di bidang kelautan dan aquaculture, bioteknologi ini membantu kita untuk terus mengembangkan bidang farmasi, mengembangkan enzim-enzim dan bahan-bahan biomolekul, dan membantu kita untuk memproduksi biopestisida dan meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, serta reproduksi organisme-organisme di dalam air. Selanjutnya, di bidang lingkungan, bioteknologi ini membantu kita untuk merestorasi ekosistem, memonitoring penyakit yang menular, mengkontrol hama, meremediasi polutan, dan membantu kita untuk mengolah limbah. Selanjutnya, di bidang manufaktur dan bioproses, bioteknologi ini membantu produksi bioenergi, biokatalis, enzim, asam organik, polimer, dan lain-lain yang berguna di bidang manufaktur atau produksi industri gitu. Kemudian di bidang kesehatan yang paling pastinya ini bioteknologi membantu kita di
memproduksi dan menemukan obat-obatan baru di terapi gen dan transplantasi organ. Nah, dengan berbagai manfaat dan beberapa kekurangan pada bioteknologi ini, pasti muncul isu-isu tentang bioteknologi. Yang pertama ada bioetik dan keamanan serta kekhawatiran. Bioetik ini tentang penggunaan untuk terapi gen dan jaringan pada manusia, tanggung jawab sosial dari sains dalam bisnis, dan paten dari organisme hasil rekayasa genetik. Sedangkan kekhawatirannya, ini bioteknologi memungkinkan menimbulkan keracunan apabila terjadi kesalahan gitu ya di selama modifikasinya atau selama proses itunya. Kemudian bioteknologi juga memungkinkan munculnya alergi, kemudian memungkinkan juga bakteri pada tubuh kita, tubuh manusia ini tahan terhadap antibiotik. Ini sangat berbahaya ya. Kemudian juga memungkinkan hama tanaman, hama yang berbentuk tanaman ini kebal dengan herbisida sehingga butuh lebih banyak herbisida. Kalau menurut saya dengan pemberian herbisida yang lebih banyak ini akan memperbesar kemungkinan blooming alga atau peristiwa seperti enceng gondok yang sangat banyak di sungai-sungai gitu. Nah, dari pemaparan tersebut, kami dari kurang satu, dengan isu-isu tersebut ini kan diaturlah bioteknologi ini agar tidak terjadi penyimpangan ya, diatur dengan keputusan Menteri Pertanian nomor 856 garing keputusan garing HK garing 330 garing 9 garing 1997 tentang ketentuan keamanan hayati produk bioteknologi pertanian hasil rekayasa genetika. Nah, dari pemaparan singkat tersebut, kami kelompok pemasaran menyatakan bahwa bioteknologi sangat bermanfaat bagi pertanian dan bidang-bidang lainnya dan masih perlu banyak dikembangkan. Seperti itu pemaparan dari kelompok pemasaran. Terima kasih. Baik, selanjutnya apakah dari tim pemasaran masih ingin menyampaikan materi atau pendapatnya? Sepertinya sudah cukup, Kak. Baik, karena tidak ada lagi yang menambahkan, mungkin dari kelompok penanya ingin menyampaikan pertanyaan untuk tim pemasaran. Dipersilakan. Saya izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak menyalakan kamera, jaringannya kurang baik. Saya Ribla dari kelompok penanya. Tadi kan sudah dijelaskan di materi, ada beberapa kekhawatiran seperti menimbulkan keracunan, menimbulkan alergi, dan yang lainnya. Nah, bagaimana sih agar produk hasil dari bioteknologi ini dapat diterima oleh masyarakat dengan kekhawatiran tersebut. Jadi gimana caranya biar masyarakat tuh merasa aman gitu dalam menggunakan produk hasil bioteknologi ini. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab oleh tim pemasaran.
Baik, sambil menunggu tim pemasaran untuk menjawab pertanyaan, mungkin ada pertanyaan lain dari tim penanya. Izin bertanya, apakah tanaman transgenik nantinya itu bisa menjadi ancaman untuk kedepannya? Kayak misal, apakah dia tuh bisa menggeser tanaman lokal gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab oleh tim pemasaran. Oh, baik, izin menjawab dari pertanyaan Ridla tadi tentang kekhawatiran bioteknologi di masyarakat agar gimana ya, agar tetap diterima meskipun ada kekhawatiran gitu kan. Menurut saya ini lebih baik dilakukan tindakan preventif di mana kita bisa lebih memperketat pengawasan di prosedurnya. Jadi bioteknologi ini kan contohnya apa tadi? DNA rekombinan itu kan ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan gitu kan, sesuai gitu urutannya. Jadi itu lebih diketatkan lagi, lebih didisiplinkan lagi untuk melakukan prosedurnya sehingga dapat mengurangi kemungkinan misalnya ada tanaman transgenik yang beracun, itu mungkin di apa ya, di prosedurnya itu kurang teliti atau mungkin saat merekombinasi DNA-nya ini ada DNA yang tidak diinginkan tapi ikut gitu. Jadi untuk prevensinya saat prosedurnya kita bisa lebih teliti gitu untuk mengatasi misalnya sudah terjadi kasus keracunan gitu yang mungkin bisa saya sarankan ya dilakukan kajian lagi ini di mana yang salah misalnya di domba doli tadi kan juga dia nggak bisa hidup lama gitu kan sampai sekarang pun masih dikaji kenapa kok dia hidupnya cuma segitu nggak bisa selama domba-domba yang lahirnya normal gitu. Jadi untuk preventifnya ini bisa lebih teliti di prosedur-prosedurnya untuk mengatasi masalahnya dilakukan pengkajian untuk mencari salahnya di mana kemudian kita benarkan di situ. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, Izin apakah ada ya. Saya dari kelompok 19 tim pemasaran mungkin menambahkan dari Yuna tadi pertanyaan dari Ridla, bagaimanakah produk bioteknologi bisa diterima oleh masyarakat di tengah adanya kekhawatiran. Nah, di sini kita kembali kepada kebijakan pemerintah, di mana kebijakan pemerintah dalam rangka pengembangan produk bioteknologi yang layak dikonsumsi itu mempunyai prosedur yang cukup panjang sehingga bisa diterima oleh masyarakat dan bisa dikonsumsi dan mempunyai dampak baik dari segi kesehatan maupun dari segi lainnya. Di mana prosedurnya misalnya dari segi tanaman transgenik. Nah, di situ ada permohonan izin pemanfaatan tanaman transgenik. Kemudian setelah itu ada permintaan saran teknik tentang pemanfaatan tanaman transgenik. Kemudian permintaan pengkajian kelayakan teknik pemanfaatan tanaman transgenik. Pemberian saran tentang kelayakan teknik pemanfaatan tanaman transgenik. Pemberian rekomendasi tentang usulan pemanfaatan tanaman transgenik. Permohonan izin, persetujuan atau penolakan usulan pemanfaatan tanaman transgenik, dan yang terakhir adalah persetujuan atau penolakan pelepasan varietas tanaman. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa pemerintah sangat berperan di dalam pemberian produk-produk bioteknologi kepada masyarakat yang di situ sudah mengalami uji klinis, sudah mengalami prosedur yang juga cukup panjang, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi dengan beberapa isu dari kekhawatiran yang ditimbulkan dari produk bioteknologi tersebut. Seperti itu.
Untuk pertanyaan yang kedua, mungkin saya menjawab agak singkat. Eh, Apakah tanaman transgenik itu dapat menggeser tanaman lokal? Nah, di sini mungkin saya mungkin lebih kepada asumsi pribadi saja. Mungkin saja tanaman transgenik bisa menggeser dari tanaman lokal karena tanaman transgenik adalah hasil dari bioteknologi modern, di mana di sini menggunakan rekayasa genetika sehingga menghasilkan tanaman yang unggul dari segi mungkin resisten terhadap hama, kemudian umurnya yang cukup panjang, kemudian dari segi kesehatan nutrisinya lebih banyak, dan itu mungkin agak sedikit menggeser dari tanaman lokal, tetapi tanaman lokal juga tidak bisa kita tinggalkan seperti itu. Karena apa? Karena tanaman lokal juga merupakan tanaman awal yang juga telah terbukti bertahun-tahun dari nenek moyang kita juga bisa meningkatkan kesehatan masyarakat. Mungkin tanaman transgenik ini lebih memenuhi pangan, mungkin lebih memenuhi pangan masyarakat yang sekarang jumlahnya juga lebih banyak daripada dahulunya gitu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari tim pemasaran masih ingin menyampaikan jawaban atau pendapatnya? Saya mau berpendapat sedikit. Jadi tanaman transgenik ini kan kalau gimana ya, dapat kita anggap seperti tanaman-tanaman yang unggul gitu. Seperti yang kita pelajari juga sebelumnya, kalau tanaman-tanaman yang unggul ini sangat berpotensi untuk menggeser tanaman-tanaman lokal yang mungkin mempunyai kekurangan atau kurang unggul gitu. Misalnya padi-padi transgenik yang diproduksi oleh IPB, ada padi 3S ini, menurut saya sudah menggeser padi-padi varietas yang lain gitu, varietas yang sebelumnya yang mungkin natural alami gitu, produksinya lama, kemudian cuma sedikit dan makan lahan banyak, sedangkan padi 3S ini produksinya lebih banyak dan lebih tahan terhadap hama. Jadi sangat mungkin untuk menggeser. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin tim penanya dipersilakan kembali untuk mengajukan pertanyaan. Saya Novia Ramadhani, izin bertanya. Menurut literatur yang telah saya baca, rekayasa genetika ini bisa menyelamatkan spesies langka, tapi juga bisa mengurangi keanekaragaman hayati. Nah, bagaimana sih tanggapan dari kelompok kalian mengenai keanekaragaman hayati yang terus berkurang apabila bioteknologi ini dikembangkan, dan juga pengaruhnya terhadap ekosistem, seperti itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh tim pemasaran. Mau pertanyaan dari Novia mau kita tampung dulu. Bisa dari kelompok penanya untuk bertanya lagi. Baik, karena pertanyaan ditampung terlebih dahulu, dari tim penanya bisa untuk mengajukan pertanyaannya lagi.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Novia. Mohon maaf sebelumnya saya off cam karena jaringan di sini kurang stabil. Jadi tanggapan dari kelompok kami, kelompok pemasaran, bioteknologi itu tidak serta-merta membuang dan meninggalkan varietas yang kurang unggul. Misalnya itu, kalau di bidang pertanian itu, produk bioteknologinya itu kan padi IPB 3S misalnya. Tapi nggak serta-merta membuang dan meninggalkan produk padi yang sebelumnya gitu. Nah, terusnya bioteknologi ini dalam pemanfaatannya itu nggak serta-merta mengeksploitasi keanekaragaman hayati juga. Karena keanekaragaman hayati itu kalau rendah bisa sangat berbahaya. Kenapa? Karena dapat membuat ekosistem terganggu gitu. Dari saya sih segitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau bagaimana dari kelompok pemasaran yang lain? Mungkin saya sedikit menambahkan dari yang Satria jelaskan. Tadi pertanyaannya dalam sebuah literatur disebutkan bahwa bioteknologi bisa menyelamatkan spesies langka dan juga dapat mengurangi keragaman spesies. Nah, di sini mungkin secara pribadi kita melihat bahwa memang benar bahwa bioteknologi itu bisa menyelamatkan spesies langka. Salah satunya kita melihat salah satu jurnal UGM itu tentang konservasi sperma penting untuk pelestarian hewan langka. Nah, di sini ada konservasi yang dilakukan dengan cara menampung, memproses, dan menyimpan sperma di dalam nitrogen cair. Upaya ini dilakukan demi kelangsungan hidup hewan yang hampir punah sebagai sumber kekayaan alam Indonesia. Berarti ini memang sangat kita juga sangat mendukung sebagai mahasiswa bioteknologi itu bisa menyelamatkan spesies langka demi sumber kekayaan alam Indonesia untuk di masa mendatang. Nah, bagaimana dengan jika dia bisa mengurangi keragaman spesies? Benar seperti yang dibilang Satria tadi, tidak secara utuh bioteknologi itu menggeser keragaman spesies. Artinya keragaman spesies yang sudah ada itu tetap bertahan, namun sedikit menggeser ke arah rekayasa genetika. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dan tambahannya. Mungkin dari tim penanya ingin mengajukan pertanyaannya kembali. Mau menambahkan ya betapa pentingnya keanekaragaman hayati ini dan hubungannya dengan ekosistem. Jadi di ekosistem ini kan terjadi timbal balik ya antara
komponen-komponen penyusunnya, kondisinya yang biotik. Mungkin di jaring-jaring makanannya atau di simbiosisnya gitu. Kalau misalnya dengan misalnya nih dengan bioteknologi, kemudian ada beberapa organisme yang menjadi kurang diminati, kurang gimana ya? Kurang dipertahankan gitu. Gimana ya? Menjadi punah gitu misalnya. Itu kan juga bisa menggoyahkan jaring-jaring makanan, kemudian timbal baliknya juga jadi tidak sempurna. Akhirnya ekosistem ini bisa rusak, bahkan tidak bekerja lagi gitu. Jadi bioteknologi ini alangkah baiknya selain berfokus untuk apa ya? Berfokus untuk menemukan varietas baru, tapi juga mengkonservasi gitu apa yang lokal, apa yang alami gitu. Misalnya seperti yang disebutkan Yuriko tadi kan ada spesies yang punah, kemudian gimana ya? Jadi bioteknologi ini bisa kedua arah, bisa menspesialisasikan suatu tanaman, bisa juga menyelamatkan suatu tanaman gitu. Jadi hayati ini sangat penting untuk ekosistem. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya kelompok pembicaraan. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.19, untuk diskusi kali ini mungkin dicukupkan. Jadi kesimpulan diskusi pada pagi hari ini yaitu ada banyak sekali seluk-beluk dan aspek penting bioteknologi, mulai dari definisi dan sejarah bioteknologi, kemudian ada teknik-teknik dan kegunaan bioteknologi yang sangat banyak dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti untuk menghasilkan atau memodifikasi produk, meningkatkan kemampuan tumbuhan dan hewan, mengembangkan mikroorganisme untuk penggunaan khusus yang berguna bagi kehidupan manusia. Namun samping itu ada isu penting dalam bioteknologi yang harus diketahui dan mungkin dapat dicari solusinya dan dikaji kembali agar tidak memberikan hal-hal yang negatif bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya dipersilakan bagi tim penilai untuk memberikan penilaiannya terhadap baik tim pemasaran dan tim penanya. Sebelumnya makasih Nur. Kalau penilaian dari aku yang tim pemasaran udah bagus nyampein materinya, tapi kayaknya tadi yang dominan cuma beberapa orang. Dari mulai menjawab pertanyaan juga kayak cuma 3 orang yang aktif bertanya. Terus kalau untuk tim penanya udah bagus juga. Yang nanya juga kayaknya belum semua ya, mungkin karena waktunya juga kurang. Udah, dari aku sih segitu. Baik, untuk tim penilai yang lain dipersilakan untuk memberikan penilaiannya. Oke, sebelumnya maaf sekali saya off cam karena jaringan tidak mendukung. Menurut pendapat saya, betul dikatakan Zahra, untuk tim pemateri penyampaian materinya bagus. Namun kekurangannya di mana penyampaian materi ini dominan oleh orang-orang itu saja. Tetapi kemudian dalam menjawab pertanyaan tim pemasaran cukup bagus, di mana tim pemasaran mengutarakan pendapatnya sendiri yang berdasarkan data juga. Dan untuk tim penanya, pertanyaannya itu cukup bagus, namun kekurangannya di mana anggota kelompok yang lain masih kurang berpartisipasi, di mana pada saat dikasih waktu untuk bertanya, tim penanya kurang meresponnya. Dari saya itu cukup segitu aja. Mungkin dari yang lain. Baik, untuk tim penilai yang lain diberikan kesempatan untuk memberikan penilaiannya. Baik, untuk saya sendiri, pemateri sudah bagus ya menjelaskannya, cuman sama seperti yang dikatakan Zahra, hanya beberapa orang yang dominan ya. Tadi aku ngeliat si Yuna, terus yang lain kurang aktif. Terus untuk penanya, pertanyaannya bagus, agak berbobot, tapi aku lihat belum semua ya nanya ya. Terus kayak tadi kan ada jeda lumayan lama, itu padahal kan bisa diisi buat pertanyaan gitu. Jadi seharusnya semua bisa ya masuk. Udah sih segitu dari saya. Terima kasih. Baik, untuk tim pemasaran yang lain, mungkin dipersilakan.
Ya, oke, terima kasih Nurayati. Sebenarnya sama seperti teman-teman saya sebelumnya, ya sudah jelas ya bahwa tadi juga yang memberi materi hanya satu orang, mungkin itu juga termasuk strategi ataupun untuk mengurangi penggunaan waktu yang berlebihan. Lalu juga yang menjawab juga itu aja, sama seperti yang nanya juga, jedanya juga cukup banyak, tapi overall cukup bagus, pertanyaan dan jawabannya cukup nyambung ya. Udah sih segitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk tim penilai selanjutnya, dipersilakan untuk memberikan penilaiannya. Oke, penilaian dari saya yaitu untuk tim pemaparan, materinya sudah jelas, namun seperti yang disampaikan teman-teman tadi bahwa yang memaparkan tadi cuma Juna saja, sedangkan untuk tim penanya sudah bagus, tapi cuma ada beberapa yang bertanya, mungkin cuma kurang waktu, tapi semuanya sudah bagus, semua pertanyaan juga sudah dijawab dengan jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya sendiri akan memberikan penilaian suatu tim penilai. Mungkin sama seperti teman-teman saya sebelumnya, diskusi kali ini berjalan dengan lancar, namun pembagian untuk materi dan menjawab pertanyaan mungkin masih belum merata. Dan untuk tim penanya juga mungkin tadi masih belum banyak yang bertanya karena mungkin keterbatasan waktu. Selebihnya pertanyaan dan jawaban yang diberikan sangat berbobot dan sesuai dengan tema diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya mungkin itu untuk diskusi kali ini. Terima kasih yang telah mengikuti diskusi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.